kedua sampai halaman 2 yang bagiannya kemarin ya. Kita boleh bahas yang mana kemarin ya. Jadi atas 9. Wahtaroza malikun tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala nabiyallahu ta'ala. Pada sepakat para ulama, hibah itu sah. Pertama harus ijab, kedua harus qabul, ketiga harus qabad ya. Ini jumhur berpendapat demikian, selain daripada Imam Malik itu. Jadi harus ijab dari orang yang punya tanah, misalnya saya hibahkan tanah saya kepada engkau seluas 100 meter misalnya. Kemudian ada qabul dari orang yang dihibahkan, saya terima tanah Anda seluas 100 meter. Nah, harus ada qabad itu, harus ada serah apa? Serah terima tuh. Serah terima ini pendapat daripada jumhur ulama. Kalau Imam Malik, kesahan daripada hibah itu nggak perlu apa? Nggak perlu daripada qabad. Yang penting ada ijab, yang penting ada qabul. Tapi qabad merupakan syarat untuk diberlakukannya hukum apa? Hukum hibah, dan kesempurnaan daripada hukum hibah. Yang kemarin tuh ya. Jadi kalau mazhab kita harus tuh, ente dapat barang dihibahin oleh orang lain, harus pertama harus ada ijab, yang kedua harus ada qabul, yang ketiga harus ada qabul. Jadi nggak sah kalau saat itu beromongan doang, saya hibahkan rumah saya kepada Anda seluas sekian. Nah kemudian dia bilang saya terima rumahnya seluas sekian, cuma tidak ada apa? Setelah terima itu nggak sah hibahnya tuh. Jadi harus hibah. Tanpa sekarang harus ada surat. Sekarang tuh. Jadi sekarang harus ada apa? Surat. Jadi sekarang nggak bisa. Harus sekarang ada surat tuh. Di samping dari ijab, qabul, kemudian setelah terima harus ada surat bahwasanya tanah ini, rumah ini sudah dihibahkan. Dihibahkan. Kelurahan udah urusin bahwa ini sudah dihibahkan. Nah, sekarang nggak bisa begitu. Orang dulu iya, orang dulu seperti itu. Kalau sekarang nggak bisa. Harus ada legalitas dari pemerintah sekarang tuh. Kita khawatir kita udah ijab, udah qabul, udah qabad, tahu-tahunya ada yang apa? Ada yang nggak terima. Digugat kita kalah, tidak ada apanya, tidak ada suratnya, kalah kita. Jadi harus sekarang tuh. Jadi sekarang harus ada ijab, harus ada qabul, harus ada qabad, harus ada surat sekarang tuh. Artinya apa itu? Kepercayaan sekarang sudah apa? Sudah lemah oleh Allah, angkat dikit-dikit kepercayaan orang lain. Ada yang wakaf diserobot juga, wakaf diambil juga, dijual juga. Ini madrasah tidak diwakafin. Dari ahli warisnya melihat tanah ini, daerah tersebut miliaran, diambil dari itu ustad, dijual untuk orang, dijual ke madrasah, dijual madrasah ketiga aja luar biasa. Padahal sudah sah hukum apanya? Hukum wakafnya itu besar, tapi tidak memegang apa tadi? Yang surat. Ini apaan sekarang udah ada itu soal sekarang nggak bisa, harus sekarang kudu. Kalau orang dulu kan enggak, udah percaya aja udah. Tuh tanah gue dari sini ke sana ya udah percaya aja udah patok udah selesai. Sekarang begitu, sampai orang kita. Jadi 3 ya tadi ya, yang wajib pendapat mazhab kita. Pertama dari ijab, yang kedua qabul, yang ketiga adalah qabad. Tambahin lagi tuh surat tuh. Kalau buat sekarang tambah lagi surat. Nah sekarang para rahimahullah dia mengatakan wahtaraza malikun bidzalika. Kok kenapa terima Malik sampai mengatakan yang wajib pada hibah itu hanya 2. Pertama ijab, yang kedua adalah qabul. Sementara qabadnya hanya merupakan syarat diberlakukannya dan sempurnanya hukum hibah. Wahtaraza malikun bidzalika. Imam Malik menjaga hal tersebut. Amma idza akhara al-wahibu al-iqbad.
ma'a mutalabatil mauqubi lahu hatta mata. Apabila orang yang menghibahkan menunda untuk menyerahkan daripada barang yang dihibahkan, disertai ada tuntutan dari orang yang dihibahkan. Al-wahid, orang yang menghibahkan. Al-wahublah, orang yang dihibahkan baginya. Hatta mata, sampai orang yang menghibahkan itu dia meninggal dunia. Wa huwa mustamirrun 'alal mutalabati. Yang dihibahkan terus-menerus menuntut, harus ada ikhbar, harus ada khobar tuh. Tapi ditunda-tunda tuh. Yang ada cuma ijab, yang ada cuma apa tadi? Khobar doang. Kan tadi pada Imam Malik, khobar itu adalah tadi apa? Syarat untuk diberlakukan dan sempurnanya hukum hibah. Udah dihibahin misalnya rumah, kemudian udah ijab, udah khobar, tadi belum apa? Belum khobar ini. Nah, orang yang dihibahkan nuntut oleh orang yang menghibahkan, ayo dong ini, ayo kita khobar cepat tuh. Ditantarin terus sampai orang yang menghibahkan apa? Meninggal dunia. Ini bagaimana hukumnya? Lam tabtul, maka hibahnya dihukumkan tidak batal. Yang penting orang yang dihibahkan terus-menerus menuntut, harus adanya apa tadi? Khobar tadi itu. Ini madhab daripada pada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kalau udah yang menghibahkan meninggal dunia, sementara si orang yang dihibahkan terus-menerus menuntut daripada khobarnya tadi, bagaimana bagi si orang yang dihibahkan tadi selanjutnya? Setelah ini orang yang menghibahkan meninggal dunia, walahu mutalabatul waradati, dan baginya lahu ailil mawhubi lahu, orang yang dihibahkan baginya itu boleh menuntut kepada ahli-ahli warisnya. Kan tadi dari ayahnya misalnya belum juga ada apa tadi? Ada khobar. Nah sekarang masih ada siapa? Ahli warisnya. Nah orang yang dihibahkan tadi diperbolehkan untuk menuntut kepada ahli warisnya biar diterjadikan tadi apa? Al-khobar tadi. Nah seperti ya. Ini madhab siapa ini? Madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kalau seandainya ada muthalabah, ada tuntutan dari orang yang dihibahkan. Fa'in tarokal muthalabah, kalau orang yang dihibahkan dia membiarkan tidak ada tuntutan sama sekali, atau yang kedua, au amkanahu qabdul hibati, atau memungkinkan adanya mengambil daripada hibah dari falam yaqbidha, sementara dia nggak mau ngambil, nggak ada serah terima, hatta matal wahibu, sampai yang menghibahkan meninggal dunia, au maridho, atau sampai sakit, batalatil hibatu, maka hibahnya dihukumkan batal tuh. Jadi kudu tuh, gitu tuh. Tadi madhab jumhur, hibah itu dapat hukumnya sah apabila ada ijab, apabila ada qabul, apabila ada khobar. Imam Malik hanya dua, ijab dengan apa? Dengan qabul. Sementara khobarnya adalah merupakan syarat diberlakukan dan sahnya hukum hibah. Tapi ingat, setelah sudah dihibahkan, maka orang yang dihibahkan ini harus menuntut dari orang yang menghibahkan untuk adanya apa? Khobar itu tuh. Sampai dia meninggal dunia. Pas dia meninggal dunia, nanti itu muthalabah, tuntutan berpindah ke siapa tuh? Ke ahli warisnya. Ini masalahnya menyangkut hukum sah dan tidak sahnya hibah dalam madhab Imam Malik. Kalau tetap ada muthalabah, ada tuntutan dari orang yang dihibahkan, maka sah tetap hukum daripada hibah tadi. Tapi yang kedua sekarang nih, orang yang dihibahkan tidak apa? Nah untuk anteng-anteng aja, udah ijab, udah qabul, tapi tidak apa? Menuntut untuk adanya khobar, atau memungkinkan mengkhobar, menerima dari barang yang dihibahkan, tapi dia nggak mau ambil, nggak mau terima, sampai orang yang menghibahkan meninggal dunia. Bagaimana hukumnya ini? Khobarnya, maka hukum hibahnya adalah hukumnya batal, tidak sah. Sampai mati atau sampai sakit, maka dihukumkan hibahnya tidak sah. Jadi kudu harus ada apa tadi? Al-qabar, harus ada tuntutan al-qabar dari orang yang dihibahkan dalam madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Lalu demikian, karena qabar merupakan syarat diberlakukan dan juga apa tadi?
sempurnanya hukum hibah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dan begitu ya. Yang paling gampang madhab kita udah yang jumhur tuh dari itu harus ada ijab, harus ada qabul, harus ada qabul tuh. Ente dapat hibah rumah dari orang tua, udah dihibahin, saya hibahkan rumah saya kepada anda tuh luas sekian, udah ada saksinya semua ngasih itu, harus juga ada qabul, udah ada ijab, ada qabul, tapi belum ada serah terima, belum qabul tuh. Gimana hukum hibahnya? Nggak sah, udah batal langsung tuh. Mata kita udah mikir langsung batal tuh. Satu ijab qabul, gimana hukumnya? Nggak sah, udah jadi batal hibahnya tuh. Nah, makanya demikian, kalau dihibahkan cepet-cepet tuh harus ada apa? Serah terima tuh, minimal simbolis kunci rumahnya tuh serahin, serah terima selesai itu, nanti baru urusin soal hibahnya. Agak repot sekarang begitu. Apalagi tidak ada surat, ya udah apa bikin kasar. Nah, jadi kalau pada Imam Malik enggak, hanya dua. Pertama ijab, yang kedua adalah qabul. Sementara tadi jangan lupa itu, qabulnya adalah syarat diberlakukan dan sempurnanya hukum. Nah ini berkelanjutan. Tadi itu harus ada tuntutan qabul dari orang yang dihibahkan. Kalau ada terus menerus sampai orang yang menghibahkan meninggal dunia, maka hibahnya itu tetap bisa diberlakukan dengan menuntut qabulnya daripada siapa tadi? Ahli waris. Tapi kalau nggak ada muthalabah, tidak ada tuntutan untuk adanya qabul atau memungkinkan adanya qabul hibah, tapi dia nggak mau qabul hibah, maka dihukumkan bagaimana? Sampai orang yang menghibahkan meninggal atau sampai sakit, maka dihukumkan hibahnya adalah batal. Ini madhab daripada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ini kan pada kita ya, artinya lebih cepat, lebih ketat gitu, lebih tegas ketahuan. Ijab, qabul, kemudian harus ada qabul ke situ. Jadi qabul ikbat ya, ada salah, ada terima tuh. Qabul ikbat. Jadi kalau qabul dari orang yang dihibahkan, ikbat daripada orang yang menghibahkan. Diingat tuh ya, ada qabul, ada ikbat. Qabul dari orang yang dihibahkan, ikbat dari orang yang menghibahkan. Jadi beda tuh. Ada ikbat, ada qabul tuh. Baru ikbat doang, tapi tidak apa? Tidak qabul, nggak sah tuh. Jadi harus ada ikbat, harus ada qabul. Nah sekarang waqala Ibnu Abi Zaid al-Maliki, berkata al-Imam Ibnu Abi Zaid al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu fi risalah. Dalam kitab risalah kata beliau, wala tatimmu hibatun wala sadaqatun wala habsun illa bil hiyazati. Tidak sempurna hukum hibah, tidak sempurna hukum sedekah, tidak sempurna hukum habsun menahan harta, illa kecuali bil hiyazati, dengan adanya hiyazah. Ini hiyazah, kita siapin persiapan buat orang yang meninggal dunia, harus ada persiapannya tuh. Fa'inna qabla, udah disiapin semuanya. Jadi barang yang hibah udah disiapin, sedekah sudah disiapin, kemudian al-habas tuh menahan harta sudah dihibahkan, sudah disiapkan. Fa'inna qabla an yuhaza anhu, kalau sampai orang yang menghibahkan atau yang sedekahkan atau yang ingin menahan harta dengan cara misalnya ini habsul mal, bisa dengan cara misalnya dia hadiah ke orang lain tuh begitu. Itu namanya sebenarnya habsul mal tuh, orang yang menahan apa? Menahan hartanya. Jadi ada orang dengan menghadiahkan dia punya rumah kepada orang lain. Nah inilah yang disebut dengan habsul mal tuh, dia tahan hartanya sebagai hadiah untuk orang lain tuh. Jadi ada hibah, ada dari sedekah, ada habs. Habs itulah habsul mal, artinya menahan harta. Tadi contohnya ya, ada orang yang ingin menghadiahkan rumahnya, tanahnya ke orang lain, inilah yang disebut dengan habsul mal. Yang tidak sempurna hukum hibah, hukum sedekah, hukum habs kecuali dengan dipersiapin. Persiapin dulu barangnya tuh. Jadi barang yang dihibahkan, yang pengen sedekahkan, yang pengen dihadiahkan misalnya udah dipersiapkan. Fa'in mata qabla an yuhaza anhu, kalau seandainya orang yang menghibahkan
mensedekahkan, ingin menahan hartanya dengan tadi menghadiahkan orang lain, dia meninggal dunia sebelum dipersiapkan harta tersebut, wahuwa miratun, maka menjadi warisan. Ini barang pengen hibah ini. Ini maka daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Ini barang pengen dihibahin, tapi belum diapain, dipersiapin buat apa? Buat hibah. Sampai orang yang menghibahkan meninggal dunia. Ini bagaimana hukumnya? Udah menjadi apa tuh? Jadi warisan, tidak menjadi barang yang diapakan, yang dihibahkan. Jadi harus hiazah, harus dipisahin dulu, pisahin, persiapin. Emang ini barang untuk apa? Barang yang dihibahkan. Pengen sedekah ini, pisahin dulu tuh hartanya tuh 2 juta misalnya, pisahin dulu. Kemudian udah dipisahin, persiapkan untuk apa? Untuk sedekah. Baru dihukumkan sah dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau belum dipersiapin, kemudian ini orang baru pengen hibah atau baru pengen sedekah atau baru pengen dia menahan harta dengan cara menghadiahkan orang lain sampai dia meninggal dunia, maka itu harta jatuhnya sebagai harta warisan. Itu mazhab daripada mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita enggak ya, kalau kita enggak begitu, simpel kalau kita. Ijab, kemudian qabul, kemudian nikmat, selesai udah itu. Sama kayak sedekah kan harus barangnya dipersiapkan, kemudian dari orang yang sedekahnya itu sudah memberikan kepada orang yang sedekahkan, kemudian orang yang sedekahkan sudah menerima, udah selesai. Jadi nggak perlu apa? Nggak perlu adanya persiapan. Ini kalau mazhab daripada mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Sementara mazhab Imam Malik agak ribet tuh gitu. Jadi harus ada dia apa? Harus ada hiyazah, harus ada persiapan barang yang dihibahkan, kemudian barang yang sedekahkan juga barang yang ingin ditahan itu hartanya. Wa'an Ahmad riwayatun, dari Imam Ahmad ada satu riwayat, annal hibata tamallukun min ghairi qabdin. Hibah itu adalah memberikan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa adanya qabd. Ini nih, lagi nih. Tapi ini pendapat yang lain daripada pendapat Imam Ahmad. Kan yang di atas enggak? Yang di atas jumhur berpendapat bahwasanya hibah itu sah 3. Pertama harus ada ijab, kedua harus ada qabul, yang ketiga harus ada qabd tuh. Sementara ada satu lagi pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, hibah itu adalah memberikan kepemilikan barang tanpa adanya apa? Tanpa adanya qabd. Udah ijab, udah qabul, tidak qabd, udah ijab, udah qabul, tidak terima barang, maka dihukumkan sah dalam satu pendapat lain pada pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kalau mazhab kita 3 perlu ya. Pertama harus ada ijab, yang kedua harus ada qabul, yang ketiga harus ada qabd. Ingatin ada qabd, ada itsbat. Kalau itsbat dari orang yang menghibahkan, qabd dari orang yang dihibahkan. Makanya nggak bisa kalau ada orang, bapaknya udah bicara, udah serah terima, tapi udah qabd belum, serah terima belum, baru ngomong doang, ngomongin saya serahkan barang ini sebagai barang hibah kepada Anda, luas tanah misalnya 1 meter misalnya begitu. Sudah ada pertama ijab, sudah ada qabul, tapi belum ada, belum qabd, nggak sah hibah. Malah kita nggak sah hukumnya, harus ada qabd. Jadi kalau ada Imam Ahmad satu riwayat pendapat beliau adalah tadi bahwasanya hibah itu adalah memberikan kepemilikan barang kepada orang lain tanpa adanya qabd. Wala budda fil qabdi, dan harus pada qabd itu an yakuna bi idznil wajibi, harus dapat izin dari orang yang menghibahkan. Harus, nggak boleh adanya qabd, itu harus izin daripada orang yang menghibahkan itu. Tadi ada iqbad, kalau iqbad dari pihak siapa tadi? Orang yang menghibahkan. Sementara
qabla dari pihak orang yang dihibahkan. Jadi ente orang yang dihibahkan itu bisa qabla, bisa menerima itu barang yang dihibahkan, tapi harus izin dari orang yang menghibahkan. Khilafan di Abi Hanifah, lain pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bishawab.